Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya hingga terus lewat di bawahnya rumah saya kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. Untuk yang selamat diketemukan di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar, seperti itu, diketemukan di sisi kamar, mengalami luka saja. Ini masih satu keluarga. Satu keluarga. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa. Dua kelompok remaja bersenjata tajam terlibat tawuran di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Dua kelompok remaja ini terlibat perkelahian sengit dengan kelompok lainnya. Tawuran yang terjadi tepat di tengah jalan raya membuat tak ada satupun pengendara yang berani melintas. Bahkan pedagang di sekitar lokasi pun ketakutan terkena dampak dari aksi tawuran. Satu pelaku tawuran dikabarkan menderita luka-luka. Dugaan sementara tawuran terjadi hanya karena saling ejek di media sosial. Aksi tawuran akhirnya bisa diredam saat petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung membubarkan kedua kelompok remaja yang bertikai. Jadi anak-anak remaja Pak, baru kayak anak SMP gitu. SMP kelas 3, kelas SMA kelas 1. Masih kecil ya, masih bondai. Untuk menjaga aksi tawuran tidak terulang, petugas kepolisian dari Polsek Jatinegara dan Polres Jakarta Timur bersiaga di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
CCTV merekam detik-detik sekelompok remaja hendak tawuran Sabtu dini hari di depan sebuah sekolah di Girimaya, Pangkal Pinang. Tak lama, mereka diamankan warga yang kemudian melaporkan ke polisi. Sebanyak 17 remaja diamankan ke Polsek Bukit Intan, mereka rata-rata masih berstatus pelajar. Mereka tergabung dalam kelompok remaja Bangka Tengah Official atau dikenal sebagai Motor Bangka Tengah. Setelah diperiksa, 4 orang kedapatan membawa senjata tajam dan diserahkan ke unit Reskrim Polresta Pangkal Pinang untuk proses lebih lanjut. Sementara lainnya dikembalikan ke orang tua mereka. Namun sebelum kembali ke rumah, remaja ini membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya, lalu mencukur rambut dan bersujud di kaki orang tua mereka. Anak-anak pun yang tidak membawa sajam itu akan kami buatkan daftar residivis. Ya, kami anggap sebagai residivis, sebagai buku catatan kriminal kami. Apabila nanti ada lagi, maka kami bisa melihat buku besar. Dan semua nanti akan saya berlakukan di Polresta dan masing-masing polsek, sehingga bisa meredam mereka untuk bisa berbuat lagi. Orang tua diimbau untuk lebih mengawasi kegiatan anak di luar rumah demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ada jenazah untuk tim itu, astagfirullah. Jasad pemuda tanpa busana ditemukan mengapung di Sungai Mamasa, Sulawesi Barat. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad ke Puskesmas Mesawa. Jasad teridentifikasi bernama Nompo, 18 tahun. Terakhir kali terlihat di kebunnya di Kecamatan Sesena, Padang, 6 hari sebelum ditemukan tewas. Korban diduga terseret arus sungai yang meluap ketika berada di kebun. Jasad korban terbawa arus sejauh 40 km dari tempatnya terakhir kali terlihat. Ya, kita sudah berhasil menemukan korban atas nama Nompo, usia 18 tahun yang sebelumnya dinyatakan dalam pencarian dan telah kita temukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan dinyatakan ditutup. Petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu untuk mengungkap identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Identitas kedua tersangka manusia itu diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Sementara sejumlah saksi baik dari pekerja yang menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung telah diperiksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.